Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan tentunya sudah siap menyambut hari Senin dengan penuh semangat. Oke, salah-salahnya Ustazah, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran keempat subtema 1 ya. Dan tentunya tema 5H. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga Allah menambahkan ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sikap yang baik dalam menghadapi keberagaman jenis usaha ekonomi. Yang ketiga, siswa mampu membuat peta pikiran tentang peristiwa dalam teks non-fiksi. Oke, kita perhatikan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar pasar terapung. Ya, jadi ini adalah kegiatan usaha ekonomi masyarakat sekitar. Jadi, selain keberagaman, selain keberagaman budaya, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman sosial. Seperti ini ya, pasar terapung ini adalah salah satu bentuk keragaman sosial masyarakat Indonesia. Nah, dalam kegiatan ekonomi, masyarakat Indonesia sangat beragam. Ya, selain kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan peternakan, masyarakat Indonesia juga menjalankan kegiatan ekonomi berupa perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, yuk kita uraikan mengenai kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah perdagangan. Nah, semua sudah tahu ya, apa itu perdagangan, bagaimana bentuknya. Pasti Anda semua sudah tahu. Oke, kita Ustazah sedikit penjelasan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali ke orang lain. Nah, itu namanya perdagangan ya. Jadi, pelaku dalam kegiatan ini adalah pedagang. Nah, kegiatan perdagangan antara lain dilakukan oleh perdagangan besar, pasar, toko, dan warung. Ya, contohnya barang yang biasa diperdagangkan itu adalah bahan makanan, pakaian, kendaraan, alat elektronik, dan kebutuhan rumah tangga. Jadi pusat perdagangan biasanya terdapat di kota-kota atau daerah-daerah yang mempunyai sarana komunikasi dan transportasi yang baik. Jadi selain perdagangan, ada juga perdagangan usaha mengirim ya. Perdagangan dapat dilakukan juga di antar negara. Itu misalnya melalui kegiatan ekspor dan impor. Jadi apa itu ekspor, apa itu impor? Ya, ekspor itu adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Ya, ini contohnya ya, pasar modern dan pasar tradisional. Yang kedua adalah perindustrian. Nah, itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi barang setengah jadi yang diolah oleh industri biasanya merupakan ya bahan baku untuk membuat produk lainnya. Jadi kegiatan ekonomi dilakukan oleh perindustrian itu adalah produksi namanya ya. Ini kegiatan industri kecil dilakukan di rumah, sedangkan kegiatan industri besar dilakukan di pabrik ya, dan menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh manusia seperti pakaian, ya, minuman, dan kendaraan. Ini adalah perindustrian. Yang ketiga adalah jasa. Ya. Selain menghasilkan barang,
dan kegiatan ekonomi juga menghasilkan jasa. Apa itu jasa? Jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Contohnya adalah jasa angkutan umum dan transportasi, ya, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Tadi juga penjahit juga ya merupakan jasa, dan ini juga kegiatan usaha jasa juga pengiriman barang. Setiap masyarakat memiliki kesempatan sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha ekonomi. Jadi jenis usaha ekonomi salah satunya dengan salah satu jenis usaha ekonomi antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman usaha ekonomi tersebut. Nah, yuk kita baca teks ini ya. Ini ketika kita sudah membaca teks ini, kita akan mengidentifikasi, kita akan menemukan sikap apa saja yang sebaiknya kita terapkan dalam keragaman kegiatan ekonomi. Kita bersama-sama ya. Judulnya menyikapi keragaman ekonomi. Pak Abdi adalah seorang petani padi yang menjual hasil panen ke pasar di luar wilayah desanya. Untuk mengantarkan hasil panennya, Pak Abdi mempekerjakan Pak Mang Udin tetangganya. Mang Udin bertugas mengantarkan beras-beras tersebut ke pasar. Desa tempat tinggal Pak Abdi bertetangga dengan desa pesisir laut. Hampir 3 bulan warga desa pesisir tidak dapat melaut karena ombak tinggi. Hal ini membuat warga desa tidak memperoleh pendapatan untuk membeli kebutuhan hidup. Banyak warga yang sakit karena kelaparan. Kepala desa pesisir meminta Pak Abdi untuk memasok beras, namun warga desa tidak memiliki uang untuk membeli beras karena mereka sudah lama tidak melaut. Pak Abdi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pak Abdi ingin membantu warga desa tetangganya. Pak Abdi meminta Mang Uding mengantarkan beberapa karung beras ke tetangga pesisir. Kepala desa dan warga desa di pesisir berterima kasih kepada Pak Abdi karena telah menolong mereka dari kelaparan. Suatu saat Pak Abdi akan mengirim beras keluar pulau, akan tetapi Mang Udin jatuh sakit sehingga tidak dapat mengantarkan beras-beras tersebut. Warga desa pesisir menawarkan untuk mengantarkan beras ke luar pulau. Warga desa ingin membalas jasa Pak Abdi yang sudah menolong mereka dari kelaparan. Kerjasama antar usaha ekonomi yang tercermin dalam peristiwa di atas membuat kebutuhan hidup terpenuhi. Perbedaan usaha ekonomi bukanlah sebuah penghalang untuk kita tetap bersatu. Pak Abdi dan warga desa pesisir memiliki usaha ekonomi yang berbeda, namun mereka tetap bekerja sama untuk saling membantu sehingga kebutuhan hidup tetap terpenuhi ya. Jadi di sini setelah kita membaca, kita bisa menemukan sikap apa saja yang kita terapkan dalam keragaman kegiatan ekonomi ya. Oke, selanjutnya ya, manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, kita akan membaca artikel berikut tentang salah satu kegiatan masyarakat yang mengolah alam ya. Oke, namanya adalah judulnya adalah Babinsa bantu petani merawat tanaman padi di Balai Redelong. Saja bacakan sedikit. Untuk menyukseskan program swasembada pangan nasional, Bintara Pembina Desa membangun petani membersihkan rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman padi di area lahan persawahan Desa Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada Senin 27 September 2017. Elvin Junaidi, Kapten Babinsa mengatakan bahwa sudah merupakan tugas Babinsa dalam mendampingi petani. Kegiatan ini dilakukan demi mewujudkan swasembada pangan yang saat ini digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun salah satu bahan pangan yang sangat diunggulkan pada program tersebut adalah padi, jagung, dan kedelai.
Elvin juga mengatakan bahwa kegiatan ini tidak boleh lepas dari pengawasan Babinsa dan petugas penyuluh lapangan PPA atau pertanian. Karena dengan adanya perdagangan petani, maka segala kesulitan yang dihadapi petani di lapangan akan terselesaikan dengan baik. Ia berharap dengan kehadiran Babinsa, tanaman padi yang ditanam akan tumbuh dengan subur dan hasil panen yang akan dicapai petani pun akan berlimpah. Dengan demikian, program dalam menyukseskan swasembada pangan nasional akan terwujud. Nah, teks yang kita baca tadi ini adalah teks non-fiksi ya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu teks non-fiksi? Iya, teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Jadi seluruh informasi yang disampaikan dalam teks fiksi dibuat berdasarkan terjadinya kejadian nyata ya, bersifat faktual. Nah, untuk mengetahui proses peristiwa yang terjadi pada teks fiksi, hal yang perlu dilakukan adalah membaca dengan seksama. Nah, kita juga dapat memperoleh informasi tersebut dalam teks dengan membuat sebuah peta pikiran ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui peristiwa, kita bisa membuat peta pikiran dengan membuat bagannya yang pernah kita pelajari di pekan kemarin. Oke, nah ini adalah tugas Anda di rumah ya. Semua harus semangat ya. Yang pertama, perhatikan kedua gambar tersebut, lalu bandingkan hal yang dihasilkan antara kedua kegiatan ekonomi di atas. Jadi apa perbedaan dan apa persamaan dari gambar tersebut. Dan kegiatan yang kedua adalah kegiatan ekonomi manakah yang paling memenuhi kebutuhan manusia. Jelaskan ya. Oke, selesai saja. Cukup sekian ya pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga dipahami. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan bosan ya belajar dari rumah dan selalu menjaga kebersihan diri, selalu melaksanakan ibadah harian dengan semangat dan ikhlas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.